Kita lanjutkan dengan PO 9 ya. Lihat nomor 1. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Lihat nomor 1 ini ada pernyataan di sini ya. Pernyataan ya, ini ada pernyataan di sini ya. Ada Gunung Krakatau yang merupakan bagian dari deretan gunung api terletak di Selat Sunda. Nah, ini pernah meletus kalau bersama 3, misalkan 23 pulau, misalkan pada besar. Ini deskripsi ya. Kemudian kerucut baru terbentuk dari bawah permukaan laut tengah-tengah kaldera yang disebut Krakatau. Ya, Krakatau. Pulau Krakatau lainnya terbentuk pada 1863 ada Satung, Pajang, dan Rakata. Oke, bahan birokrasi menyatakan pada saat Gunung Krakatau meletus banyak menutup wilayah Banten dan Lampung sehingga berpengaruh pada sifat-sifat tanah di wilayah tersebut. Oke, kita lihat kira-kira apa nih prinsipnya nih. Oke, kita lihat enggak kira-kira di sini. Yang pertama deskripsi jelas, deskripsi ya. Kemudian kita lihat ada nggak interrelasinya, hubungan ya, ada nggak hubungannya? Lihat hubungannya. Oke, sehingga berpengaruh terasa ini pada sifat-sifat tanah. Kemudian ada menutup wilayah-wilayah Banten, Lampung. Oke, jadi yang lebih tepat adalah kronologi. Ada deskripsinya juga, ada interrelasinya juga, ada distribusi, interrelasi dan deskripsi. Jadi jawabannya E. Nomor 2. Oke. Nomor 2 ya. Kita menggunakan rumus nomor 2 ini ya. E2 sama dengan J1 per J2 kali 1. Oke, kita lihat. Nah, kalau berarti di sini ini udah yang ditanya apa? Yang ditanya ternyata jarak kedua. Berarti J2 sama dengan J1 kali P1 per P2. J1-nya berapa? J1-nya di sini adalah 5 cm. Kali P1-nya berapa? P1-nya dia P1-nya 500. P2-nya 100.000. Oke, kita lihat habis dia bayar 25 cm. Jawabannya yang B. Nomor 3. Tumbuh pasir menancap di Perang British Yogyakarta merupakan fenomena geomorfolis eolin yang unik karena ya yang unik ya, fenomena yang unik. Oke. Ya, fenomena kecepatan angin tinggi tapi di posisinya unik ya. Fenomena yang unik. Fenomena ini ada faktor ya, ada seperti gunung gurun pasir ada di daerah tropis yang basah. Daerah tropis. Kemudian kalau kita pembentukannya cepat ya, lokasinya dekat pantai, bisa curah hujannya rendah, curah hujannya juga tinggi, kecepatan anginnya tinggi. Ya benar, kecepatan anginnya tinggi. Kemudian wilayah tropis yang rumit ya. Kata kuncinya ini unik ya. Yang unik berarti ada jawabannya E. Ada gurun pasir ya, semacam gurun pasir tapi ada di daerah tropis. Mantap.
penanaman mangrove menjadi soft protection dari tsunami, betul ya. Sebab mangrove memiliki kekuatan pemecah gelombang, betul. Jawabannya yang A. Nomor 5 ya. Lihat tujuan perwilayahan Indonesia dan pembangunan wilayah Indonesia adalah yang pertama menyeimbangkan pembangunan betul, menyeimbangkan koordinasi yang mudah betul, memberikan arahan kegiatan betul, menyederhanakan informasi dari suatu gejala yang sangat beragam betul. Ya, jawabannya yang E. 6. Lapisan ozon di stratosfer bagian bawah memiliki peran yang sangat penting bagi manusia, yaitu 1. Menyaring matahari betul, berlangsungnya proses cuaca itu adalah troposfer. Kemudian menyerap ultraviolet ke stratosfer, akumulasi polutan betul. Jawabannya ya ini ya, nomor 6 saya ulang lagi. Lapisan ozon ini adanya di lapisan stratosfer ya. Fungsinya 1. Penyaring matahari betul. Kemudian berlangsungnya proses cuaca troposfer, menyerap ultraviolet betul, tempat polutan itu di troposfer. Jawabannya C. Jawabannya B. Jawabannya B. Nomor 7. Pola ruang pemukiman desa di Kalimantan adalah jawabannya yang C ya. Karena memang sungai ini menjadi alat transportasi utama. C jawabannya. Kemudian nomor 8, aluvial sangat potensial untuk membangun pertanian. Ya, apa penyebabnya? 1. Morfologi daerahnya datar betul ya. Contohnya Pantura itu daerahnya datar. Betul. 2. Tersusun oleh tanah aluvial yang subur. Betul ya. Karena ini merupakan endapan tanah yang dibawa oleh sungai. Kadar airnya tinggi. Oke, kemudian yang ketiga, ketersediaan air permukaan melimpah betul, adanya akibat sama potensial betul jawabannya. Nomor 9, rusaknya terumbu karang dapat berpengaruh pada sungai hidup dan kelestarian biota laut. Betul. Terumbu karang menyediakan habitat persediaan makanan betul ya, jawabannya A. 10. Upaya pencegahan dan penanggulangan lahan kritis dapat dilakukan dengan reboisasi betul, crop rotation, pergiliran tanaman betul, ya, pengolahan tanah dengan kontur betul, kemudian terasering juga betul. Jawabannya yang E. Jawabannya E. 11. Ya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas manusia dan industri, maka perlu pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan ya. Sebenarnya 12. Dari hasil citra penginderaan jauh dapat diketahui bahwa sungai yang berada di daerah gunung yang berbentuk kerucut, polanya apa? Bentuknya kerucut. Gunung ini kalau kerucut udah pasti sini keluar. Berarti radial sentrifugal. Ya. Saling menjauh. Jawabannya A. Kalau pinat itu di lereng yang terjal. Kalau pinat ya, yang B itu dari lereng yang terjal. Yang C itu dendritik itu di dataran rendah. Anular di bukit yang tererosi. Kemudian sentrifugal itu di cekungan atau di danau. Jawabannya yang A. Nomor 12 jawabannya yang A. 13. Perhatikan bagian berikut, kita lihat gambarnya. Berdasarkan bagian tersebut di atas, faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antara desa dan kota, ya saling melengkapi. Kota perlu gas, ya perlu bahan pangan, desa
perlu untuk menjual, saling membutuhkan. Oke. Saling membutuhkan, jawabannya A. 14. Keselasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas daya dukung lingkungan perlu diperhatikan. Betul. Sebab penduduk yang berkualitas perlukan pembangunan tadi. Betul. Tidak ada hubungan ini. Yang satu tentang daya dukung lingkungan, yang satu pembangunan, tidak. Ya, tapi belum itu. Coba nanti. Nomor 15. Ya. Gunung Anak Krakatau yang berada di pertemuan lempeng apa? Jadi kepulauan Indonesia bagian barat, ya, Sumatera, Jawa itu merupakan daerah pertemuan antara Eurasia dengan Indo-Australia. Oke, ya, jawabannya ya. Sedangkan kalau Pasifik Indo-Australia itu di Papua. Ya. Oke, nomor 16. Persebaran hutan musim di Indonesia terdapat di Sumatera, itu hutan hujan tropis. Jawa Tengah, betul, hutan musim. Papua, hutan hujan tropis. Jawa Timur, hutan musim, ya. Jawabannya C. 17. Untuk menganalisis potensi kekuatan interaksi antar wilayah ditinjau dari struktur jaringan jalan dan sebagai sarana transportasi harus menggunakan, ya, jawabannya indeks konektivitas. Artinya ini semakin banyak aksesnya, dia akan semakin berkembang, ya. Karena rumus misalnya kita menggunakan rumus ini, ya, rumus konektivitas. Kita sama dengan jumlah garis dibagi jumlah titik. Garis ini menunjukkan akses jalan. Titik ini kota. Jadi semakin banyak akses jalannya, kota akan semakin berkembang. Oke, jawabannya yang E, ya, jawabannya E. 17 yang E. 18. Teori lempeng tektonik, ya, sering digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada terjadi di litosfer. Terjadinya pergeseran lempeng disebabkan oleh, ya, dia ibaratkan begini, ya, ibaratkan, ya, ini sebuah tungku ini inti bumi, ya. Ini misalnya kita masuk air, ya, misalnya, ya. Nah, kita di sini kita berikan misalnya potongan-potongan gabus atau styrofoam, ya. Nah, ini misalnya lempeng. Ini isinya lempeng tektonik. Nah, di sini ada tungku pemanas, ya, sehingga di sini air ini terjadi arus di sini, ya. Pada saat air mendidih, dia terjadi arus, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Namanya kan arus konveksi. Ini inti bumi. Ini nyelat mantel atau selubung, ya. Ada arus konveksi di sini. Jawabannya D. Oke, 19. Ciri-ciri tumbuhan di Indonesia bagian barat yang ini AF adalah AF, hutan hujan tropis. Jawabannya C. 18 tadi jawabannya yang D. 19 jawabannya C. 20 jawabannya, kita lihat. Oh, penentuan lokasi Indonesia jelas, ya. Dia akun ini mau ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang suplemen. Oke, nomor 1. Oke, industri pengalengan ikan paling sesuai dibangun di kawasan pesisir dekat dengan muara sungai. Betul, ya. Betul. Sebab wilayah muara sungai merupakan tempat berkembang biak spesies ikan. Betul spesies ikan? Enggak, ya. Semua, ya, jawabannya C.
Persaingan industri pada era globalisasi adalah yang mana nih yang paling sesuai? Ya, dilandasi oleh program kompetitif ya. Semakin kualitasnya tinggi ya, keuntungannya semakin tinggi. Jawabannya C. Nomor 3. Dampak pembangunan industri pariwisata pada suatu daerah menimbulkan pola demografi penduduk sekitar. Betul. Ya. Jadi akan terjadi pola itu ya. Kemudian sebab fasilitas umum sekitar daerah pariwisata cenderung mengalami penurunan. Betul. Kenapa betul? Karena yang tadinya penduduk bisa masuk akses itu, ya, sekarang dibayar. Tadinya gratis ya dibayar. Oke. Jadi nggak semua kecuali yang bayar. Oke. Jawabannya B. Nomor 4. Kegiatan industri yang tergolong dalam industri ekstraktif adalah industri ya ekstraktif itu ngambil langsung dari alam. Mana yang pertama galian C. Galian C itu misalnya pasir, batu, ya. Batu itu adalah ya langsung dari alam ya ekstraktif. Kemudian keramik, betul ya. Jawabannya 2 dan 4 C. Nomor 5. Teori yang membahas tentang lokasi industri, syarat-syarat adalah ya syarat-syaratnya untuk lokasi industri bisa biaya angkut menuju lokasi ya, berdasarkan biaya angkut lah ya, itu menurut Max Weber, menurut Alfred Weber, sebenarnya sosiologi, Alfred Weber. Gimana C? Kalau Westhaler ya itu teori pusat sentral. Kemudian nomor 6, persebaran pemukiman desa tidak mengenal bentuk ya jelas ya, turbulen. Turbulen itu berperaturan. 7, pemukiman pedesaan lokasi yang mengikuti persebaran sumber daya alam membentuk pola ya, mengikuti persebaran sumber daya alam ya. Dia akan berpola menyebar. Apa contohnya di daerah Kars? Di daerah Kars itu daerah apa? Kondisi airnya itu beda-beda sehingga dia tersebar. Jawabannya A. Nomor 8. Sebaran pemukiman penduduk desa yang wilayah gunung yang bentuk pola memusat atau konsentrasi. D. Ya, kalau linear itu dia di garis pantai ya, di pinggir pantai atau di jalan atau juga di sepanjang sungai, di pinggir jalan atau sepanjang pinggir sungai. Kalau mengelompok itu biasanya di daerah tanah yang subur, kalau terpencar itu biasanya di daerah Kars atau di daerah Gunung Kapur. Kenapa dikatakan terkonsentrasi terpusat? Karena biasanya masih satu hubungan keluarga. Nomor 9, pemukiman di daerah yang subur mempunyai pola, ya polanya berkelompok. 10. Bila ada persebaran pemukiman desa dibentukkan menjadi pola linear betul, memanjang betul, terpusat betul, gitu. Ya, jawabannya E. Nomor 11, penduduk kota bertambah. Oke, untuk soal ini soal titik henti. Nah, PH sama dengan JAB per 1 tambah akar penduduk yang besar dibagi penduduk yang kecil dengan jaraknya berapa di sini? Jaraknya di sini yang ditanyakan adalah interaksi titik henti kota A dan kota B. Jarak kota A ke kota B itu 50 per 1 ditambah akar penduduk yang besar adalah penduduk di kota A. Ya, jumlah penduduknya 10.000. Sedangkan kota B penduduknya ada 5.000. Maka
coret, ya, 50 ditambah 50 dibagi 1 ditambah akar 2, 50 per 1 ditambah 1,41, 50 bagi 2,41, yang memungkinkan yang B. Ya, dari mana? Dari penduduk yang lebih sedikit, ya. Oke, ya. Dari dekat. Oke, jadi jawabannya B. Jawabannya B. Nomor 12. Nah, nomor 12. Sini nggak ada gambarnya, ya. Langsung nomor 13. 13 kita menggunakan rumus indeks konektivitas. Rumus indeks konektivitas, ya. IAB sama dengan, saya hapus dulu ini. IAB sama dengan, ya, IAB adalah, ya, kita lihat, atau ini XY lah, kalau sini XY. XY, ya, penduduk X dikali penduduk Y per JXY pangkat 2. Penduduk X berapa? Penduduk X itu 200.000 dikali 500.000 per 50,42. Oke, ini kan ada serat kemarin banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 2, 3, 4, 5, 10. Per ini 2.500. Coret. Jawabannya 40 juta. Oke, jawabannya. Jawabannya 14. Oke, nomor 14 lihat. 14 struktur internal kota di Amerika Serikat, ya. Kalau kita dari teori konsentriknya Burgess, ya, kita menggunakan teori konsentriknya Burgess. Ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 1, kita lihat, ya, itu pusat bisnis listrik, ya. Kemudian nomor 2 transisi dan jalan grosir, betul. Komuter juga ada. Jawabannya yang E. Nomor 15. Suatu daerah di sekitar pusat kota yang berfungsi sebagai daerah pemukiman dan manufaktur, ya, dikenal dengan di sekitar pusat kota, ya, suburban. Jawabannya D. Umumnya negara berkembang terdapat di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Betul. Sebab negara sedang berkembang merupakan negara yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Tidak semua negara berkembang lahir pada pada setelah Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, kecuali kalau soalnya umumnya, ya. Tapi kalau di sini merupakan, nah, ya, jawabannya C.
bebas. Negara berkembang di dunia, ya. Oke, jawabannya A. Nomor 18. Masalah tekanan penduduk di negara berkembang diantaranya, ya semuanya masuk. Oke. 19. Yang bukan merupakan unsur persamaan di negara-negara Asia Tenggara. Pertumbuhan penduduknya masih karena tinggi penduduknya. Kemudian kecuali Singapura, ya. Kemudian yang kedua, hasil laut, ya ada negara yang hasil lautnya maksimal, ya. Kemudian daerah, jawabannya C. 20. Strategis sebagai penghasil timah terbesar, betul ya. Di Thailand, Malaysia dan Indonesia timah. Kopra, betul, Filipina, ya. Filipina penghasil kopra. Nomor 2 Indonesia. Beras, betul, beras itu di mana? Di Thailand. Minyak terbesarnya bukan, itu mah di Asia Barat. Jawabannya A. Oke, demikian pembahasan suplemen dari saya. Kita tutup dengan membaca subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum.